Halo guys, kali ini kita akan mereview episode 4 dari season 2 Grand Arrow. Di episode sebelumnya memperlihatkan Laurel yang curhat kepada ayahnya perihal kesalahpahamannya selama ini terhadap Grand Arrow. Dan di tempat yang berbeda memperlihatkan Oliver beserta teman-temannya yang sedang membahas gadis misterius yang selalu menolong dirinya. Di sini mereka bertanya-tanya guys, apakah dia kawan ataukah lawan? Bikin kita semua penasaran saja. So kalau begitu kita saksikan saja alur cerita kali ini. Selamat menonton. Di malam harinya, tepatnya di kediaman Oliver, sedang diadakan acara untuk mencari investor perihal perusahaan Oliver yang sedang dilanda krisis. Nampak juga acara itu berjalan dengan meriah, akan tetapi guys, Oliver tidak kelihatan di sana. Isabel bertanya kepada Feli, kemana Oliver? Kenapa dia tak muncul? Feli pun beralasan mungkin Oliver sedang di kamarnya untuk bersiap-siap. Sesaat Feli menghubungi Oliver, dia pun kaget mendengar suara tembakan guys. Saat ini Oliver sedang menangani sekumpulan geng-geng yang bersenjata. Dia pun menghubungi John dan memberitahu ke John bahwa geng ini dipersenjatai dengan senjata M4. John pun menanggapi bahwa senjata-senjata itu adalah senjata militer dan mungkin saja senjata itu adalah senjata curian atau mungkin ada oknum yang menjualnya ke para anggota geng-geng itu. Sesaat Oliver ingin meneruskan penyelidikannya, John pun mengingatkan Oliver bahwa malam ini dia ada acara di rumahnya. Nampak Oliver yang lupa akan acara itu, lalu dia pun OTW. Singkatnya, Oliver telah sampai. Dia pun bertemu dengan Isabel. Lalu dia ditegur karena kalau dia terlambat sedikit lagi, para investor yang sudah menunggunya bakalan pulang. Oliver pun meminta maaf karena dia telat datang. Isabel pun menjelaskan maksud dari acara ini, yaitu untuk mengajak orang-orang kaya yang berada di kota Sterling atau di luar kota untuk berinvestasi di perusahaannya yang dilanda krisis. Setelah itu Isabel bertanya lagi, kenapa di wajahmu ada darah? Lalu Feli pun menjawab mungkin darah sesaat memotong jenggot. Sambil Feli membersihkan noda di wajah Oliver dan Isabel pergi. Sesaat Oliver membahas anggota geng bersenjata bersama Feli, dia pun bertemu dengan Laurel dan wali kota baru. Mereka pun membahas soal geng-geng yang bersenjata itu. Ternyata guys, nama geng mereka adalah sang wali kota. Oliver pun kaget dan mengira kalau geng itu adalah anggota Pak Wali Kota. Tetapi pria itu membantah dan menjelaskan bahwa mereka itu adalah geng lokal yang menamai diri mereka sebagai sang wali kota, yang sepertinya ingin merevolusi kota Sterling dengan cara barbar. Kita pun diperlihatkan pemimpin dari geng itu yang menyebut dirinya sebagai Pak Wali Kota. Ternyata guys, orang-orang ini adalah para korban-korban gempa yang menyimpan dendam dengan kalangan atas. Dan bapak satu ini pun membuat kelompok geng bersenjata karena di dalam pemahamannya itu bahwa orang yang bersenjatalah yang dapat berkuasa. Dan lalu dengan sadisnya dia tanpa ragu membunuh salah satu anggotanya. Kejam juga bapak satu ini, minta dihajar ya sama kakak. Berpindah ke pesta, kini Oliver dan Laurel sedang berbincang. Namun di sela-sela perbincangannya, tiba-tiba Feli pun datang dan meminta untuk diberi waktu berbicara dengan Oliver. Ternyata Feli menyampaikan dugaannya kepada wanita bertopeng misterius itu bahwa dia tidak sedang mengikuti Oliver. Dikarenakan tidak semua masalah yang dihadapi Oliver, wanita itu selalu muncul. Tetapi dia hanya muncul di saat-saat Oliver sedang berada di sekitar Laurel. Yang berarti guys, wanita misterius itu mempunyai ikatan dengan Laurel. Nampak kecemasan di wajah Oliver. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Laurel yang telah sampai di rumahnya. Dan terlihat juga wanita itu yang sedang mengawasi Laurel dari luar jendela. Namun tiba-tiba dia pun kabur dari kejaran Oliver. Namun Oliver telah memasang jebakan yang membuat dia tak berkutik. Oliver pun muncul. Nampak wanita itu yang memberikan sedikit perlawanan dengan alat-alatnya yang berisik. Akan tetapi itu tidak mampu lagi terhadap Oliver. Dia pun diinterogasi. Oliver pun bertanya kepada dia mengapa mengikuti Laurel. Dia pun tak mau memberikan alasan tetapi memuji kebersamaannya Oliver dengan Laurel. Mendengar itu, Oliver bertanya lagi tentang siapakah dia.
Namun wanita itu pun memperingati Oliver untuk tidak perlu tahu siapa dirinya. Tetapi di akhir kata-katanya, dia memanggil Grand Arrow dengan nama Oli, yang merupakan sebutan panggilan sayang dari para gadis-gadis yang pernah menjadi korban fuckboynya abang kita ini. Hehehe. Oliver pun dengan rasa penasaran yang tinggi melepas topeng dan wig wanita itu. Dan seketika itu dia pun terkagetkan. Ternyata guys, itu adalah Sarah yang merupakan selingkuhan Oliver sesaat masih pacaran dengan Laurel. Dan sekaligus itu, dia juga adalah adik kandungnya Laurel. Sesaat dia syok melihat Sarah yang masih hidup, tiba-tiba terjadi ledakan dan Sarah pun menghilang. Berlanjut di markas, kini nampak Oliver yang syok dikarenakan telah bertemu dengan Sarah lagi. Padahal setahu teman-temannya, Sarah telah meninggal pada tragedi itu dan John menuduh Oliver telah berbohong. Oliver pun dengan tegas membantah tuduhan John dan menceritakan kembali saat-saat Sarah terhempas dari kapal. Dan Oliver melanjutkan ceritanya bahwa samar-samar dia melihat Sarah sesat di pulau, tetapi dia ragu apakah yang dia lihat itu adalah Sarah atau bukan. Lalu Feli bertanya, kenapa tidak memberitahu ayah dan Laurel? Tetapi saat itu Oliver ragu mengatakannya dan memilih untuk diam. Mendengar itu, John dan Feli pun tak melanjutkan pertanyaannya, karena nampak Oliver yang stres dan mengingat kejadian 5 tahun yang lalu itu. Oliver pun bertanya soal perkembangan penyelidikan geng wali kota, dan Feli pun menjawab bahwa saat ini dia masih belum mendapatkan apa-apa terkait senjata-senjata militer itu, dan mungkin nanti dia akan mengabarinya jikalau sudah dapat info. Namun sesaat Oliver ingin pergi, John pun menyarankan untuk tidak menyimpan terlalu lama rahasia ini karena akan menambah bebanmu. Jadi guys, maksud John di sini dia menyarankan agar Oliver jujur kepada Laurel dan ayah tentang kejadian saat di pulau. Mendengar itu, Oliver pun flashback. Kini Oliver didatangi oleh sesosok pria kulit hitam dan menanyakan tentang dirinya yang telah membunuh 2 krunya. Lalu pria ini juga menanyakan soal kuburan. Kuburan apa ya? Tetapi Oliver enggan menjawabnya dan dia pun mendapatkan kekerasan di bahu. Berpindah di persembunyian Sarah, dia pun dikagetkan oleh Cindy yang membawakan makanan. Sesaat Cindy menawarkan makanan, dia pun menolak dan malah curhat kepada Cindy. Dikalau dia sudah bertemu mantan dan dia khawatir dikalau Oliver akan membocorkannya kepada ayah dan kakaknya. Ternyata dia tak ingin itu terjadi dikarenakan Sarah yang sekarang ini bukanlah Sarah yang seperti ayah dan kakaknya. Keesokan paginya di taman, John ketemuan dengan Layla yang merupakan anggota dari Badan Intelijen Negara Amerika yang menjadi teman dekat dari John. Layla pun menjelaskan bahwa memang 2 bulan yang lalu pihak militer kehilangan box-box yang membersihkan senjata dan bagusnya di dalam box itu telah tertanam alat pelacak. Layla pun memberikan alat pelacak itu dan mereka pun berpisah. Kemudian di kantor Oliver, dia kedatangan tamu dan Oliver pun menjelaskan maksudnya memanggil beliau, yaitu untuk memberikan sejumlah uang kepada wali kota untuk mengajak para masyarakat agar menukarkan senjatanya dengan uang. Niatnya agar kota Glades bebas dari senjata api. Mendengar niat baik itu bukannya disetujui langsung, tetapi malah dia ingin memikirkannya dulu. Bikin admin curiga guys. Isabel pun tak setuju dengan ide dari Oliver dikarenakan perusahaan mereka saat ini sedang mengalami krisis. Ditambah lagi, acara kemarin menghabiskan dana sebanyak $50.000 tanpa mendapatkan satupun investor. Tetapi Oliver menenangkan Isabel dan mengatakan dia akan menggunakan uang pribadinya. Di malam harinya, Laurel diajak temannya untuk makan malam. Awalnya dia menolak, tetapi ya oke lah, mumpung gratis. Nampak di sana temannya ngebacot tanpa dipedulikan oleh Laurel yang sangat menikmati minumannya. Namun tiba-tiba Laurel teringat sesuatu dan dia pun pamit. It's okay. Namun sesaat berkendara dia pun diberhentikan polisi karena sedang dalam kondisi mabuk. Step out of the car, please. Berpindah di markas, Oliver mendapatkan informasi dari John terkait dengan senjata berat, yaitu senjata itu didapatkan dari area Kirby militer dan berita bagusnya, peti senjata mempunyai alat pelacak yang dapat membantu mereka menemukannya. Dan tanpa menunggu lama, Feli berhasil menyalakan alat pelacak itu dan menemukan lokasinya. Oliver pun tersenyum dan OTW.
Singkatnya, di markas geng wali kota, salah satu anggota kaget melihat alat pelacak itu tiba-tiba aktif. Namun naas bagi mereka, tiba-tiba lagi. Mereka semua pun rata dengan senjata yang telah diamankan. Jadi guys, sisa Pak Wali Kota yang akan menjadi target berikut dari Oliver. Kembali ke tempat Laurel yang kena tilang, ayahnya pun datang dan berterima kasih kepada temannya karena telah menghubunginya. Singkatnya, officer itu pun pergi. Kini Laurel kena omel ayahnya karena kelakuannya malam ini dia hampir celaka. You can hardly. Accident. Well, I wish people had not cut me slack. Keesokan harinya di cafe Oliver, Sarah menghampirinya. Mereka pun bicara empat mata dan Sarah mencoba menceritakan dirinya. Sesaat terhempas dari kapal malam itu. Dan alasan dia kembali ke kota Sterling yaitu karena gempa tahun lalu. Dia khawatir dengan keluarganya dan dia datang untuk memastikan keadaan keluarganya. Namun saat-saat mereka asik bercerita, tiba-tiba ayah Laurel datang. Dia pun segera keluar dan menemuinya. Ternyata maksud kedatangannya untuk menceritakan bahwa semalam Laurel ditilang karena kecerobohannya itu mengendarai mobil dalam kondisi mabuk. Dan raut wajah yang sedih, ayahnya pun meminta bantuan ke Oliver agar dia mencoba menceramai Laurel yang sekarang suka mabuk-mabukan. Oliver pun menanggapinya dan ayahnya pun pergi. Sesaat masuk, tiba-tiba Sarah menghilang. Terlihat Oliver yang meringis kesakitan dikarenakan perutnya yang terkena timah panas. Dia pun melihat alat medis dan teman samping selnya berkata untuk dia mandiri melepaskan peluru dari perutnya. Yang ternyata semua tahanan di sana juga sudah pernah merasakan hal yang sama. Dan dengan terpaksa Oliver pun melakukannya. Berpindah di taman, nampak Laurel yang dihampiri oleh Oliver. Namun Laurel tahu maksud dari Oliver menemuinya dan dia heran. Padahal dulu ayahnya selalu mengutuk-ngutuk nama Oliver, tetapi sekarang dia menjadi teman gosipnya. Sesaat Oliver berkata bahwa ayahnya mengkhawatirkannya, dia pun langsung nyolot dan berkata tidak usah untuk memperdulikannya karena ayahnya lebih parah dari dia. Emang ya wanita susah dibilangin guys. Kini Oliver terbaring tak berdaya setelah dia berhasil mengeluarkan pelurunya. Lalu tiba-tiba si orang kulit hitam datang dan dia bertanya ke Oliver, "Apakah kau menemukan makam? Apakah kau menemukan tengkorak yang tak biasa?" Mendengar itu, Oliver hanya terdiam dan lalu orang itu pun mengkonfirmasi ke teman-temannya lewat radio bahwa memang benar inilah pulaunya guys. Berpindah ke tempat penukaran senjata, nampak Roy yang ikut berpartisipasi dengan acara tersebut. Dia pun menukarkan senjatanya dengan sejumlah uang. Lalu tiba-tiba Thea datang dan bertanya, "Dari mana kau punya banyak senjata?" Roy pun menjawab bahwa ini hanyalah peninggalan masa lalunya yang kelam. Karena sekarang dia hanya Roy biasa yang hanya fokus pada satu wanita. Asik. Mendengar itu, Thea pun ingin mencipoknya. Akan tetapi guys, adegan itu pun batal karena tiba-tiba Cindy datang. Thea Queen? Di tempat yang sama, nampak Oliver didatangi oleh Pak Wali Kota dan dia pun menyampaikan kurun waktu 3 jam ini mereka sudah mendapatkan 200 senjata api. Sesaat mereka asik bercerita, tiba-tiba datang serangan dari geng Wali Kota. Ternyata guys, orang ini marah karena dia tak setuju dengan acara tersebut. Lalu Pak Wali Kota yang langsung menanggapi bacot orang itu yang membuat geng itu menembak membabi buta. Beberapa orang lokal pun menjadi korban dari serangan itu, termasuk juga Cindy yang mendapatkan tembakan tepat di area perutnya. Berpindah di markas karena kecerobohan pemimpin geng itu yang dengan sombongnya menampilkan wajahnya di depan umum. Akhirnya guys, Feli mendapatkan informasi dari orang itu yang bernama Xavier Red. Tidak ada riwayat bahwa orang itu punya basic militer, akan tetapi orang itu pernah bekerja di Camp Kirby yang merupakan tempat penyimpanan senjata. The mayor's foster brother is a... Dan Feli juga mendapatkan informasi bahwa nanti malam ada truk mengirim senjata api. Dan apabila geng itu mendapatkan truknya, maka semuanya akan berakhir. Mendengar itu, Oliver tak akan membiarkannya.
Berpindah di rumah sakit, dokter menyampaikan bahwa operasi mereka berjalan lancar dan kita hanya perlu menunggu dia sadar. Ternyata di luar jendela ada Sarah yang memantau. Lalu dia pun bertemu dengan Oliver dan mengajak Sarah untuk membereskan para penjahat-penjahat itu. Singkatnya, truk-truk itu pun datang. Nampak si wali kota yang ternyata mempunyai kenalan orang militer yang menyuplaikannya senjata yang bertujuan untuk menguasai kota ini. Akan tetapi guys, tiba-tiba Old school. si wali kota pun tertangkap. Sesaat ingin dipatahkan lehernya, tiba-tiba Oliver menghentikannya dan ingin membuat orang itu tertangkap polisi saja. Akan tetapi guys, sesaat orang ini dilepaskan, dia mengatakan bahwa dasar wanita murahan. Mendengar itu, Sarah pun membuatnya pingsan. Hahaha, sadis juga cewek kita. Keesokan paginya di kantor, Oliver mendengarkan berita bahwa di acara kemarin mereka berhasil mengumpulkan 800 pucuk senjata dan mereka pun berterima kasih kepada donatur yang tidak diketahui namanya. Mendengar itu, Oliver pun puas dan nampak Pak Wali Kota yang berterima kasih kepada Oliver. Berpindah di rumah sakit, nampak Cindy yang sudah baikan. Di sana pun juga hadir Thea. Nampak juga Sarah yang mengawasi dari luar dan bertemu dengan Oliver. Dia pun menceramahi Sarah agar segera bertemu dengan keluarganya. Dikarenakan semenjak Sarah menghilang, ayah dan Laurel sangat merasa kehilangan. Mendengar itu, Sarah pun sepertinya mengerti kondisi tersebut. Terlihat ayah sedang curhat di sebuah komunitas. Nampak ayah yang putus asa melihat kondisi Laurel yang saat ini sangat memprihatinkan. Dan bersamaan itu, Sarah pun menggapai tangan Oliver yang menandai bahwa dia setuju untuk bertemu keluarganya. Berpindah ke Oliver yang digiring keluar sel dan orang itu pun berkata bahwa hari-hari penyiksaanmu pun akan dimulai. Dia pun digiring ke suatu ruangan. Dan datanglah seorang yang ternyata itu adalah Sarah. Berpindah di suatu tempat yang misterius, nampak si wali kota yang terbelenggu. Muncullah sesosok pria bertopeng yang berkata, "Aku akan mengubahmu guys menjadi pasukanku." Dan bersamaan itu dia pun disuntikan cairan aneh yang membuatnya bergetar. Sepertinya guys, muncul lagi musuh baru yang ternyata guys, itu adalah si wali kota Sterling yang sebelumnya membantu Oliver dan film pun bersama.